lupa ngerekam. Iya, iya Bu. Baru 3 yang disetujuin, sisanya belum. Oke, oke. Boleh nanti hari ini langsung Ibu checklist setujuin. Oh Ibu iya, siap. verifikasi. Mm. Siap, Bu. Bu, izin memastikan, Bu. Jadi, alur buat pendaftaran sidangnya itu saya isi link di Google Dokumen, terus lengkapin dokumen-dokumen seperti halaman pernyataan dan lain-lain, lembar bimbingan dan lain-lain. Terus kirim draft ke pengujinya H-2 ya, Bu, ya, via email. Ya, Oh betul. iya, Amin siap. dua. Bu Yani izin apa ada tips sama triknya, Bu, buat Nah, sidang? kalau mau melihat tips dan trik, Mbak Vanda, coba dicek aja nanti apa namanya, Ibu sebagai penguji kemarin ya di YouTube Ibu ada, udah Ibu share, coba dicek aja. Nah, kalau misalnya hmm, pengujinya itu Bu Dokter Silvana, ya itu pasti akan menanyakan tentang pembahasan bab 4. 4. Oh iya, siap. Itu yang terutama kalau di Bu Silvana karena dia memang statistik ya. Iya. Statistik, beliau memang ahlinya di statistik. Dan selanjutnya kalau Bu Rati itu tipenya dia akan melihat di terutama di penulisan satu dan yang kedua di panduan sesuai panduan atau enggak. Oh, Makanya nanti Mbak Vanda silakan dicek kembali panduan yang dari Unsia. oh iya, siap. Berarti, Termasuk nanti lembar apa tuh lembar keabsahan. oh iya, Bu. Ya, ada Hmm, tadi di sini. ya, termasuk tadi lembar keabsahan. Nah, ini juga Ya. harus sesuai. Terus Bu Ratih itu concernnya kalau Ibu perhatikan melihat latar belakang abstrak. Abstrak. Oh iya, Mm-mm. siap. Abstrak dan Kesimpulan akhir ya berarti. betul abstrak dan di bab 3 kalau Bu Ratih. Baik, Bu. Hmm, Siap. oke. Eh, itu itu ya ibu ibu juga sekilas aja tuh ngelihat ya karena Iya, kan iya. berbarengan gitu ya ibu sebagai penguji sedangkan Bu Rati sebagai ketua sidang gitu ya Bu Dokter Silvana kemarin sih pembimbingnya Bu Dokter Silvana gitu pembimbingnya ibu sebagai pengujinya gitu tapi kalau ibu perhatikan kalau misalnya Bu Dokter Silvana menjadi penguji atau ketua sidang nah kalau beliau tuh concernnya di bab 4 di Oh pembahasan iya. karena beliau statistik gitu ya. Eh, dan salah satu yang dinilai oleh Bu Dr. Silvana itu ketika kita eh, membaca PPT, Hmm. menyampaikan atau presentasi PPT, gitu ya. Nah, dari situ nanti beliau bisa menilai kita paham atau tidak di pembahasan, gitu. Oh, iya. Nggak boleh terlalu textbook ya, Bu ya? Ya, nggak boleh Ya. terlalu textbook. Siap, Dan Bu. selanjutnya ada Prof. Prof. Siapa ya namanya Pak Ruswati gitu, Prof itu. Ya. Nah, kalau Prof itu dia konsennya di penelitian, bukan di penelitian, di abstrak, selanjutnya di bab 3 dan di latar belakang. Oh, ya. Siap, Bu. Hampir sama kayak Bu Rati ya, Bu, berarti. Dan di latar belakang. Oh ya, siap. Kalau Pak Farid, Pak Farid itu konsennya di abstrak dan latar belakang. Oh ya, mirip-mirip Bu Rati berarti ya, siap. Iya. Eh, artinya di tabel Mbak Vanda, jadi kan di latar belakang Mbak Vanda juga ada grafik ya. Ya, ada, Bu. Nah, ada grafik, ada tabel, terus ada apa satu lagi tuh ya, ada diagram gitu ya. Ya. Heeh. Nah, itu kalau Pak Arif. Pak Farid itu biasanya nanya tuh, ini artinya apa sih, maksudnya apa, nah gitu. Oh, disuruh jelasin gitu ya, Bu. Ya, Siap. terus disuruh jelasin. Makanya harus paham gitu. Baik, Bu. Iya, siap. Itu ciri-ciri tuh.
Nah, kalau Pak Wahyu, General ya katanya, Bu. ya kalau Pak Wahyu general. Oh iya. Yang lebih lebih general itu ya Pak Wahyu, itu enaknya dengan Pak Oh. Wahyu gitu. Karena mungkin beliau kaprodinya ya. Jadi beliau Iya, Bu. general. Siap. Nah, itu mungkin ya Mbak Wanda ya, Ya, ciri-ciri dari iya, Bu. penguji Terima ketua kasih, Bu, ini sidang masukannya. nantinya gitu. Dan kalaupun mau melihat Mbak Wanda, nanti lihat aja di YouTube Ibu, Ibu ada share di situ. Ibu dapat kemarin giliran sebagai penguji 2 kali. Nah, Ibu share di situ. Oh iya, siap, Bu. Nanti saya cek-cek YouTube-nya. Ya, Untuk penguji, Bu, berarti kita nggak tahu ya, Bu ya? Bu Yani belum. juga masih Setelah belum daftar tahu. nanti baru ketahuan. Oh gitu, ya. Baik, Hmm. siap. Setelah daftar baru ketahuan. Dan satu mungkin pesan Ibu, tata bahasa gitu ya. Tata bahasa kita, attitude itu harus dijaga gitu ya. Oh iya, Bu. Karena kan Siap. kebetulan memang Bu Dokter Ratih juga udah dokter gitu ya. Bu Dokter Silvana juga udah dokter gitu ya. Jadi artinya memang akademis gitu ya dan berpendidikan beliau ini. Jadi kita memang berbicara pun artinya bukan bukan tegang gitu, nggak tegang gitu, slow aja, tapi attitude dijaga gitu. Santun gitu ya, Bu. Ya, santun lah. Siap, Bu. Siap. Sip, Mbak Manda. Ini. Insya Allah, Bu. Harus siap. Oke. Soalnya sudah mepet. Nah, mepet. Ibu khawatir nanti tiba-tiba ditutup pendaftaran sidang. Nah, itu Ibu khawatir. Padahal Oh iya. apa bimbingan Ibu tuh, Ibu calon itu ada 10 orang yang mau sidang gitu. Oh, terakhir kapan, Bu, resminya? Belum tahu ya, Bu? Setahu Ibu, daftar sidang itu selalu di awal bulan. Oh, gitu. Nah, ini mungkin karena ada beberapa mahasiswa yang belum siap tadi ya, yang belum siap. Jadi diistilahkan sama Bu Dr. Silvana itu dijeburkan gitu, diistilahkan seperti itu. Dan ternyata memang mahasiswa yang sendiri yang belum pede gitu, belum pede untuk daftar sidang gitu. Hmm. Rata-rata sebenarnya kalau bimbingan Ibu tuh udah bab 4. Jadi Bu Dr. Silvana sudah pesan kalau udah bab 4 sudah bisa daftar sidang gitu. Oh iya, Bu. Tapi Baik, pada Bu. belum pede tadi kan, belum berani. Contohnya Panda aja belum berani. Nanti aja deh Bu, selesai dulu deh Bu. Nah itu. Iya. Iya, kalau gitu, kalau nggak pede ini nunda-nunda terus, Bu. Iya, jadi nunda. Sedangkan waktu berjalan. Iya, betul. Ya, oke, gitu aja Ya, mungkin dari Ibu, Mbak Panda. Ya, ya baik. Terima kasih, Bu ya Yani, terima kasih ya. masukannya. Ya, nanti saya japri ya, Bu, izin. Boleh, boleh, boleh. Siap. Oh ya Saya Ibu, screenshot dulu, Bu. ya. Izin. Ini Ibu kirim tanda tangan ya. Oh iya, baik. Saya stop share dulu. Oke, udah masuk, Mbak Panda? Sudah, Bu. Sudah masuk, Bu. Udah ya, nah itu. Terima kasih, Bu Silakan ya, Yani. dipersiapin ya. Ya, Bu. Terima kasih Ya, banyak. Selamat makasih. siang, Bu. Ya, silakan Mas Hafid. Izin Bu, mohon Ya. maaf Bu, Mm-mm. kalau teman-teman tadi kayaknya udah siap, saya ini yang belum siap Bu, karena ternyata hasil analisis stata saya menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan Bu hasil apa data saya Bu, karena Hmm. setelah dilihat-lihat ada beberapa outlier Bu, kayak Hmm. Terus mau eh, mau diganti aplikasi pengelola datanya mau diganti. bukan Bu, datanya memang yang saya rasa ini Bu tidak sesuai ini Bu. Saya izin menunjukkan yang di statanya saja, Bu. Belum saya pindah karena ternyata hasilnya kan nggak signifikan, Bu. Di sini kan sudah saya uji Chow, uji Hausman, Mm-mm. eh, ini di sini ternyata kan ini, Bu, P P-nya terhadap T itu
di atas 0,05 Bu. Mm-mm. Ya, sehingga sudah saya coba misal coba mengurangi datanya, saya kurangi 2 perusahaan juga masih sama. Mungkin kalau saya lihat karena memang yang saya izin Bu, apa suara saya terdengar Bu? Kedengeran, kedengeran. Oh ya, Mm-mm. karena yang saya analisis ini harga saham banyak faktor yang mempengaruhi ternyata Bu, kayak perusahaan tersebut ada stock split atau apa gitu Bu. Jadi harganya itu misal dari 2024 dan 2023 itu jauh Hmm. gitu Bu. Itu sih. Mungkin coba Sebenarnya, saya cari formulanya Bu, mungkin nanti. ya, sebenarnya kalau kalau mengolah data pakai Stata itu, setahu Ibu ya, Iya sebenarnya Bu. ada solusinya Mas Hafid. Oh ya siap Bu. Dari solusinya ya dari aplikasi Stata itu gitu ya, dengan kita mungkin merubah sedikit data gitu ya. Ya baik Bu. Nah, tapi kan kalau misalnya Mas Hafid merubah sedikit data, Ibu khawatir kan, loh, loh, lah, loh, nanti digituin kan sama penguji kan. Ya nggak saya maksudnya saya antara saya tambah periodenya atau saya kurangi perusahaannya gitu Bu. Ya, Pak, paling ya Gitu itu, Bu. paling ya Ya itu. Asalkan jangan untuk merubah data kan gitu ya. nggak merubah data Bu. Tetap Hmm, tetap cuman eh, perusahaan yang terlalu outlier saya kurangi sama periodenya saya tambah mungkin gitu Bu. Dari ya, tahunan menjadi triwulanan gitu Bu. ya bisa, bisa seperti itu. Siap Bu. Karena Itu kalau aja di sih Bu. Stata itu, Mas Hafid, Ya. kita bisa mencari solusi gitu dengan data itu gitu. Oh, siap-siap. Ada Saya coba jawabannya cari. gitu kalau di Stata Iya. itu. Nah, tapi kan janganlah gitu ya. Karena kan Iya, iya, ini kan iya. kalau skripsi itu S1 itu sarjana itu kan hanya eh, apa namanya menganalisis aja gitu ya. Kita Iya, iya, menguji Bu. teori aja sebenarnya gitu, bukan mencari solusi gitu. Mm-mm. Kalau mencari solusi itu nanti posisinya di tesis gitu ya, Oh iya. atau di S3 nantinya di doktor gitu ya. Tesis biasanya sih kalau mencari solusi itu solusinya apa gitu ya. Karena sudah uji teori nih, jadi ini solusinya nah gitu kalau udah tesis. Iya. Nah, kalau Syaratnya kan memang sarjana harus sekarang S1 skripsi ini kan hanya menganalisis aja sebenarnya gitu ya dan uji teori aja gitu. baik, Bu. Syaratnya memang harus ada yang signifikan ya, Bu. Ya. Ya, Ya mungkin kan, Bu? mungkin itu salah satu solusi yang Mas Hafid sampaikan tadi. Pertama mungkin mengurangi perusahaan gitu ya. Ya, Bu. Artinya itu berkesinambungan loh ya. Iya, Bu. Berkesinambungan itu pasti nantinya akan berubah juga di latar belakang gitu ya. Baik, Bu. Akan berubah nanti di posisi di populasi dan sampel gitu ya. Iya, Bu. Siap. Nah, Ibu hanya menyampaikan satu aja disesuaikan. Jadi all bab Mas Hafid menyesuaikan ya. Ya, ya. Ya, Siap, Bu. itu paling Mas Hafid. Ya. Baik, Bu. Ya. Siap. Nah, berarti nanti Mas Hafid nih gimana nih? Belum sih. Kalau saya Belum, kayaknya belum ya. teman-teman udah. Iya, saya belum. Saya coba dulu, Bu. Saya, Oke, baik. saya perbaiki. Siap. Terima kasih ya, Bu. Boleh, boleh, boleh. Makasih ya. Oke, Saya baik. izin screenshot, Bu. Ya, boleh. Mbak Jilma, gimana Selamat siang, Bu. siang? Izin share screen dulu, Bu. Ya, sekarang udah bab 5. Bab 4, Bu. Oh, bab. Kemarin kan baru awalannya dia, Bu ya. Ya, Nah, ini sudah diolah datanya, Bu. oke. Eh, tapi ada beberapa hal sih, Bu. Hmm, Terkait ini kan kalau uji validitas semuanya sudah valid, alhamdulillah. oke. Terus di reliabilitas juga oke, Bu. Hmm, Statistik deskriptif itu asumsi klasik ya, Bu. Nah, di hmm, asumsi klasik ini, Bu, di uji normalitasnya
eh, tidak normal, Bu. Oke. Suaranya tidak normal, Bu. Mm-mm. Cuman berhubung respondennya lebih dari 30, jadi saya lanjutkan aja nggak apa-apa ya, Bu ya? Ya. Terus di multikolineritas juga aman, Bu. Baik di toleransi sama Buat tulis. F-nya, VI. Pokoknya dibuka yuk. Oke. Ganti. Jangan nak, sayang. Terus di heterokedasitasnya juga oke, Bu. Mm-mm. Oke dong, semua dong valid, bagus, positif. Di ini, Bu, tapinya, di uji hipotesis, Bu, Hmm. yang X2 itu ditolak, Bu, H2-nya. Karena ternyata dia nilainya lebih dari 0,05 kan, Bu. Mm-mm. Tidak terlalu signifikan, cuman secara simultan dia tetap pengaruh signifikan sih. Ini nggak apa-apa ya, Bu ya? Mm-mm. Ya kan kita nguji aja kan ini kan. Iya. Mm-mm. Sementara sih itu sih, Bu, hasil pembahasannya. Jadi terkait yang X1-nya itu berpengaruh signifikan, yang X2-nya itu berpengaruh tapi tidak signifikan. Sementara untuk secara bersama-sama, secara simultan dia berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi emas. Oke. Bab 4-nya sampai situ ya, Bu ya? Oke. Udah selesai berarti udah selesai nih bab 4 nih Mbak Julma. Iya, Bu. Tinggal bab 5 abstrak sama tinggal ngerapihin aja sih, Bu. Nah, ini di pembahasan saran Ibu ya, di pembahasan hasil ini kan Mbak Julma sudah menyimpulkan ya dari uji teori yang di atas ya. Nah, dari kesimpulan yang dari atas, ini kan sebenarnya simpulan dari atas ya pembahasan ini ya. Oh iya, Bu. Yang ini ya. Ya, disampaikan nggak normalnya, bukan normalnya, standarnya. Standar standar terkait apa, Bu? Misal nih contoh, ini kan ada nih, meskipun koefisien regresi menunjukkan arah positif. Nah, pengaruh tersebut ini, nah berarti nilai uji 0,077 itu dia dikategorikan apa? Normal kah, tidak normal kah gitu. Oh, siap, Bu. Yang ini ya, Bu ya. Heeh. Maksud Ibu tuh ada standarnya nggak di setiap uji teori itu? Belum sih, Bu. Belum saya cari sih, Bu, kalau terkait Belum. standar. Nah, kalau Mbak Jilma ada menyampaikan nggak di bab 3 ada nggak? Tiganya belum saya gabungin, Bu. Ini filenya baru bab sendiri sih, Bu. Oh, bab Ini tersendiri ya. Oke. iya. Nggak apa-apa, itu biasanya Mbak Jilma kan di bab 3 tuh yang paling akhir kan ada uji-uji yang mau diuji gitu ya. Iya, Bu. Nah, biasanya di situ ada tersampaikan standarnya, standar setiap uji yang diolah oleh eh, peneliti gitu ya. Nah, saran Ibu nanti di sini disampaikan aja sedikit ya. Jadi di sini itu maka pembahasan uji teori yang di atas berarti normal gitu. Atau ini Siap, berarti tidak normal. Nah, gitu Mbak Julma ya. siap, Bu. Oke. Udah ini Ibu udah approve nih di bab 4-nya Mbak Julma. Udah bisa sidang ya. Yeay, siap, Bu. Bisa daftar hari ini. Kalau hari ini kayaknya jam 5 ya, Bu ya, terakhir. Heeh.
Saya usahakan dulu. Tapi kayaknya minggu depan Bu kalau ada Oh, buka. minggu depan. Masih saya harus rapiin soalnya Bu. Oh ya, oke, baik. Minggu depan. Nanti kalau bisa draft draft finalnya share di Google Drive aja. Jadi kita kalau bisa sih, ini Mbak Jelma ke berapa pertemuan ke berapa ini? Ke-8 ya? Sudah lebih sih Bu Udah kayaknya. lebih ya. Pertemuan kan udah lebih ya. Berarti kan sudah memenuhi sebenarnya dan udah layak untuk ikut sidang gitu ya. Siap. Nah, silakan nanti Mbak Jelma untuk draft finalnya ini aja deh share ke Ibu aja atau dimasukin ke Google Drive aja, tapi Ibu dikabarin gitu. Nanti Oke, Ibu siap. baca, sekalian nanti Ibu ngelihatnya itu di abstrak aja sih, karena kalau apa penguji sama ketua sidang itu konsennya itu di abstrak. Oke. Ya, oke Mbak Jelma sip, aman? Siap Ibu. Insya Allah. Ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Aman Bu. Nanti Zilma kabarin kalau sudah ada Oke, final. oke, boleh boleh. Oke, Terima makasih kasih ya. Ibu. Ya. Mas Pasal, silakan. Ya, Bu, Ya, izin setting, sudah, Bu. bab 4-nya sudah? Sudah saya ini, Bu, kasih penjelasan, Bu. Oke, Ya, Bu. Bentar, Bu. Yang bocor. Bentar ya, Bu. Siap. Bab 4. Bab 4. Ini, Mbak. Ini yang oke. kemarin, Bu, yang uji statistik deskriptif. Mm, Udah ada min, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Oke, lanjut. Terus ke statistik inferensial, Bu. Ini ada uji pemilihan model panel. Yep. Terus ini lanjut ke uji Chow. Uji Chow ini dia masih ke FE. Terus ini ke skip nih. Ada uji Hausman, Bu. Ini uji Oke. Hausman-nya juga FE. Mm, Jadi yang digunakan modelnya adalah fixed effect model, Bu. mm. Oke. Terus sekarang ke uji asumsi klasik. Ini ada uji normalitas. Saya tadi pakai yang ini, Bu, Shapiro-Wilk. Dan dia probabilitasnya lebih dari Z sebesar 0,05131, yaitu di atas tingkat signifikansinya. Jadi eh, asumsi normalitasnya telah dipenuhi. Mm-mm. Lalu
Ini yang kedua multi-call. Di multi-call ini juga PIF-nya mendekati angka 1 dan di bawah 10 juga. Jadi disimpulkan bahwa tidak ada masalah terkait multi-call-nya, Bu. Oke. Terus yang di heteroskedastisitas ini probabilitas lebih dari chi-square-nya itu 0,5451. Jadi lebih dari signifikansinya tadi, Bu, 0,05. Jadi dengan demikian tidak ada masalah juga terkait heteroskedastisitasnya. Oke. Lanjut. Lanjut ke uji regresi linear berganda, Bu. Ini tadi jadinya pakai fixed effect. Jadi ditemukannya seperti ini, Bu, rumusnya. Oke. Ke bawah. Nah, Siap, ini penjelasan rumusnya, Bu. Mm, Dari konstanta. Ini jadi walaupun dia minus, sama kan ini sebagai model secara matematis saja, Bu, ya. Karena nilai apa CAR dan LDR-nya tidak mungkin 0% kalau di praktik perbankan, Bu. Kalau 0% berarti dia tanpa modal, Bu. Oke, yang kedua ini yang capital adequacy ratio, Bu. Dia koefisiennya memang 24.303, tapi ini tidak menunjukkan ke harga sahamnya, melainkan ke poin kenaikannya, Bu. Poin kenaikan indeksnya. Lalu yang ini belum saya ganti. Yang ini LDR-nya, Bu. Dia di uji ini dia tidak berpengaruh kepada indeks harga saham perbankannya, Bu. Jadi yang CAR tadi berpengaruh signifikan, sedangkan yang LDR dia tidak berpengaruh. Lalu ini uji koefisien determinasinya, Bu. Nggak begitu besar sih, Bu, ini, Bu. Nggak apa-apa kan ya, Bu, tapi ya. Kan ada standarnya. Iya Ada sih, Bu. nggak standarnya? Kalau standarnya saya carinya di mana, Bu, ya? Kira-kira, Bu, ya? Kan kalau Biasanya di itu sini ada di bab bab 3 tuh ada biasanya. hmm, Bab 3 pertama kan biasanya bab 3 itu pengertian dari uji koefisien determinasi ya. iya, Nah, ada pengertiannya terus disampaikan standarnya itu seperti apa gitu. nanti saya coba cari lagi. Mm-mm. Kalau di sini 14,35% variasi indeks harga sahamnya yang dapat dijelaskan oleh CA dan LDR, Bu. Oke. Ini between-nya dan juga overall. Lalu lalu uji hipotesisnya, Bu. Mm-mm. Yang F tadi, Bu. Secara simultan sih berpengaruh signifikan, Bu, Nah, terhadap pergerakan indeks harga saham perbankannya. Namun di uji T-nya memang yang berpengaruh hanya yang capital adequacy ratio. Sedangkan loan to deposit rasionya dia tidak berpengaruh kepada eh, indeks harga saham perbankan himbaran. oke, lanjut. Lalu ini penjelasan eh, hipotesisnya, Bu.
terapi Untuk volume. pembahasan ya? Iya, Bu. Ini yang pembahasan. Yang sebelum pembahasannya, Bu. Oh Ini ya. yang terapi hipotesis. Oke, oke. Yang pembahasan masalah kepentingan. Terus izin ini, Bu, yang pembahasan ini untuk menjelaskan pengaruh yang KAR ini apakah perlu dilengkapi sama ini, Bu? Jadi kesesuaian dengan penelitian terdahulunya atau begini saja, Bu, kira-kira, Bu? Nggak akan bisa disesuaikan dengan penelitian terdahulu. Oh, Karena penelitian terdahulu itu sebenarnya sebagai acuan aja. Ya, nah tapi ini disesuaikan dengan standar, Mas Pasar. Jadi ya, Bu. contohnya misalnya standarnya itu dari 0,5 tuh normal misal ya. Atau misalnya dari 0 minus sampai 5 itu tidak normal gitu. Contohnya seperti itu. Itu contoh ya. Nah, kalau bisa sih disampaikan di sini di pembahasan ini terkait tentang standar di setiap uji teori yang sudah Mas Pasa kelola gitu, yang sudah dikelola dari aplikasi, gitu, dari statanya gitu. Siap. Berarti selain kayak yang di CAR ini kan saya juga mengemukakan kalau temuan ini sejalan dengan teori yang grand teorinya, Bu, ya. Ya, Berarti selain itu juga nanti mengungkapkan standar terkait yang matematisnya, yang statistik itu, Bu, ya. betul. Ini siap, nanti saya cari, Bu. Sudah pasti semua ada standarnya kan. Termasuk misalnya di Himbara pada laporan keuangan. Nah, standarnya tuh untuk poin profit di laporan keuangan itu dari angka berapa Oh, ke angka berapa sih? Gitu. Itu contoh. Itu masuk siap, Bu. itu standarnya. Siap. Ada sih, Bu, kalau itu, Bu, kayak yang capital adequacy ratio itu dia kalau di Indonesia 8-12% gitu, Bu. Oh, Seperti gitu ya, itu Bu, ya. masuk Ibu Siap. ya. Nah, jadi uji teori yang sudah Mas Pasa lakukan ini termasuk ke kriteria apanya gitu. Oh, siap. Kan ada beberapa kriteria tuh ya, banyak ya. Iya, Bu. Ya, itu nanti ya Siap. saran Ibu. Sama ini, Bu, kalau semisal, Bu, kan gimana tadi ya? Uji statistik deskriptif. Jadi standar itu saya masukin di sini, Bu, di apa statistik deskriptif. Karena kan dia misal yang cari itu kan dia rata-ratanya kan 20% ya, Bu, di sini. Ya, Terus saya sampaikan, Bu, bahwa memang karena kondisinya ini, Bu, kondisinya kuat gitu. Karena berada di atas ketentuan minimum sekitar 8-12% gitu, Bu. nah, artinya kan 12% dengan 12%. Ya, kalau misalnya menilai standar itu kan sebenarnya ada nilainya gitu ya. Ada nilainya, ada berupa persentase, ada berupa angka, ada berupa abjad kan gitu ya, menilai Iya, standar itu gitu ya. Ya nggak apa-apa, kalaupun misalnya disesuaikan aja gitu Mas Pasa. siap, Bu. Siap. Udah sampai bab 5 belum? Belum, Bu. Ini Oh baru belum, sampai bab 4. Iya, masih bab 4 ya. iya. Oke, sudah berani daftar sidang? Oke, saya masih harus ngerapin ini dulu, Bu. Oh, Karena masih benar-benar ini, Bu, baru aja selesai. Jadi masih cak-cakan. oh ya, oke. Iya, soalnya yang kayak model-model gini, Bu, tabel gini-gini, saya masih belum kasih semua, Bu, karena masih acak-acakan sedikit. Oh, Di nanti paling saya susun dulu, Bu. oh boleh. Ya, silakan dirapiin aja dulu ya, Mas Ya, Pasang ya. Nanti hari Rabu nanti kalau misalnya udah siap, udah selesai, langsung aja ke draft final ya. ya, siap, Bu. Insya Oh, Allah, karena kebetulan Senin Selasa juga libur kan, Bu. Insya Allah, benar semoga Senin bisa Selasa udah maksimal. libur. Ya, Mm. Bu. Siap.
Oke ya, makasih ya Mas Pasa ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Eh, Mbak Rizky silakan. Rizky. Ya Bu, Yap. izin share screen langsung Ibu ya. Ya, boleh silakan. Ini tambahannya cuman ini dulu sih Bu. Hmm. Di bab 4 ya. Iya. Oke, ini kan gambaran umum perusahaannya. Biasa. Oke. Yap. Ini perusahaan yang dijadikan sampelnya. Mhm. Ada 12 perusahaan dari populasinya 46. Oke. Ada. Gak apa-apa Mbak Rizky, yang penting kan bimbingannya ya. Iya. Yang diambil bimbingannya. Ya. Gak apa-apa. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain? Belum sih Bu. Oh, belum ya. Masih masih aman ya kalau dari sini ya. Ya, belum menguji soalnya. Oke, sip Mbak Rizky. Ya Bu, terima Ya, kasih Bu. makasih ya. Ya. Mas Tomo, gabung Mas Tomo. Izin Bu, saya gabung. Ya, boleh, boleh. Silakan, Mbak Rizky udah selesai kok. Lah ini Mas udah selesai. Udah selesai. Oh, ya, siap Bu. Udah. Izin Bu, apakah sudah tershare Bu Sudah, screen-nya? sudah. Oh, sudah. Nih. Nih. Oke.
Bu, saya langsung aja ya Bu, mohon izin Ibu. Ya, silakan. Eh, Terkait yang kemarin Ibu yang ada apa? Kan ada saya ada uji asumsi klasik yang memang tidak lolos Bu. Mm-mm. Iya. Setelah saya mencari referensi, ternyata untuk data panel dengan model REM itu cukup dua uji klasik saja Bu yang digunakan. Mm-mm. Nah, kebetulan yang digunakan hanya, bentar Bu. Aduh. Yang digunakan hanya uji multikolonialitas dan uji heteroskedasitas Bu. Oke. Mm-mm. Oke. Yang kemarin udah Untuk di itu ya, udah di delete ya. gimana Bu? Yang kemarin udah di delete ya. Yang kemarin belum saya delete sih Bu yang autokorelasi ini. Oh ya, oke. Nanti rencana memang ternyata tidak digunakan Bu yang autokorelasi itu. Ya. Cuma nanti tetap saya masukkan di sini Bu ya. Oke. Maksud saya gini Bu, eh, Mm-mm. menurut referensi itu kalau memang tidak lolos uji autokorelasi itu tidak apa-apa Bu untuk yang model fixed effects ini. Ya. Tapi untuk yang model yang untuk kedasitas, nih, kalau memang terdapat heteroskedasitas itu memang apa namanya modelnya sedikit berubah gitu aja sih Bu dari aplikasinya Bu. Rumusnya pun yang digunakan hanya ditambahin eh, mirip sama dengan FE fixed effect cuma ditambahin robust gitu saja Bu. Saya rencana mau menggunakan ini Bu. Oke. Nggih. Nah, mm, terus saya Bu kemarin ini masih bingung Bu di sini ada signifikansi pas 0,5 Bu. Itu termasuk signifikan atau tidak ya Bu? Nah, ini Nggih. sebenarnya Ibu kembalikan lagi ke standarnya, Mas Tomo. Nggih. Nah, standarnya seperti apa? Standarnya kan 5% Bu. Lah ini pas 5% gitu Bu. Nah, kalau 5% berarti pas 5% artinya apa? Masih masuk Bu. Ya, gitu betul. Heeh. Nggih, nggih. Oke Masih nggih. masuk, ya Dan kan? tapi Logik, ngepres banget nggih. Siap. iya, logikanya gitu aja. Oh ya Bu. Hmm. Jadi jangan Nggih. jangan memperibet dan membuat pusing gitu, Mas Tomo. Iya sih, malah overthinking Bu saya Bu. Iya, Nggih. jangan overthinking, jangan berpikir Nggih. kemana-mana dulu gitu. Nggih. Ya, Oke. Terus rencana Bu, saya insya Allah mau daftar sidang pekan depan Bu ini. kalau minggu depan. Oke, ini nanti saya setelah saya selesaikan nanti insya Allah langsung daftar sidangnya Bu. Oke, sip. Oke. Ini kan Terus udah sampai bab 5 ya, Mas Tomo ya? dia sudah bab 5 kemarin. Oke, ini draft final udah belum nih? Belum Bu, masih kurang sedikit. Saya revisi-revisi yang di bab 4 Bu. Oke, ini abstrak udah ada belum? Abstraknya belum ada. Oh, belum ada. Oke, Oke, ini untuk gambaran aja untuk abstrak ya, Mas Tomo ya. oke, abstrak. Abstrak itu kan implikasi ya, implikasi akhir dari Hmm. setiap bab ya. Jadi Oke. intisari setiap bab yang sudah diteliti oleh peneliti gitu ya. Data ilmiahnya abstrak itu. Ini pesan dari Ibu aja, jangan jangan sampai nanti ada yang terlupakan yang tidak dimasukkan gitu ya. Oh, siap Bu, siap Bu. Kan nanti di situ ada keywordnya apa gitu ya. Iya, iya. Bu, untuk finalisasi draft ini saya izin misalkan saya kirim ke Ibu dulu gimana ya Bu? Boleh, boleh. Boleh ya? Iya. Atau dikirim aja nanti ke Google Ke Drive. Drive, oke siap. Google Drive, nanti Sama, Ibu pelajarin, nanti mana iya, yang kurang. oke. Karena Sama memang, satu lagi Bu, yang terkait kemarin kan saya sempat ngecek link pendaftaran sidang itu Bu ya, ada dokumen kayak seperti apa rekapan apa rekapan bimbingan sama apa su persetujuan dosen pembimbing gitu Bu. ya, berarti ada tanda tangan Ibu dan Iya, verifikasi ya. iya ada tanda ada tanda tangan Ibu itu sistemnya seperti apa Bu nanti Bu? Nah, nanti Ibu kalau misalnya Mas Tomo sudah mendaftar sidang, Iya. dan itu tuh ada yang namanya pengesahan ya, salah satunya pembimbing. Nanti Ibu share tanda tangan Ibu secara digital. Nah, Iya. nanti Mas Tomo masukin. Oh berarti saya yang kayak eh,
cuma nginsert gambar terkait paraf Ibu seperti itu ya, Bu? Ya, Oh, nggih, nggih. Siap, Bu, siap. Nggih. maka nanti Mungkin kalau nggak salah ada diminta di share itu eh, apa TA-nya ya. iya, Ya, eh, TA itu nanti dra- kalau bisa udah lengkap gitu. di draftnya ini memang diminta Bu pas pendaftaran sidang, Bu. Mm-mm. Jadi di TA-nya pun harus lengkap. Lengkapnya itu maksud Ibu sudah ada yang namanya tanda tangan mahasiswa, sudah ada yang Oh, namanya tanda tangan pembimbing. oh berarti ini, oh saya kira masih draft. Oh siap, Bu, siap. Mm-mm. Jadi catatan nanti. Terus apa? Mas Tomo sekali lagi pesan Ibu menyesuaikan dengan panduan Unsia Nggih, ya. Jangan di luar dari panduan Unsia, tapi panduannya panduan yang update ya, yang terakhir iya, ya. Bu. Siap. Oke, Nggih. sip Mas Tomo ada lagi? Nggih, cukup, Bu. Cukup ya. Heeh. Nggih, Oke, nanti kalau udah ada abstraknya Ibu mau lihat abstraknya karena yang diuji itu nanti terutama itu yang dilihat tuh abstrak gitu. nggih, Rata-rata setiap penguji sama ketua sidang tuh yang dilihat tuh abstrak. nggih, Oke. Oke, makasih Mas nggih. Tomo. Berarti Bu mungkin saat sidangnya minggu sudah mulai apa? Dari besok berarti sidangnya berarti pekan terakhir ya, Bu, ini. Betul, biasanya seperti itu. Oh, Hari nggih. Kamis sama hari Jumat. Sidangnya Kamis Jumat. Kamis, Jumat. Siap. Yang dijadwalkan itu sidang Kamis Jumat. Nggih. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Nggih. Makasih Mas Tomo. Nggih, Assalamualaikum. Salam.